warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang berjudul Implikasi Pengelolaan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Lingkungan. Perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia telah memiliki 3 undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang ini memberikan gambaran awal bahwa pada dasarnya kegiatan pembangunan berdampak terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Konsep primitif, preventif, dan proaktif diperkenalkan untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perangkat yang bersifat primitif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu hal utama yang diatur adalah diperkenalkannya rezim pengaturan izin lingkungannya sebagai syarat diterbitkannya izin usaha. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan tanpa harus dibuktikan dengan adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Aturan di Undang-Undang Cipta Kerja. Memperhatikan hal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sanksi pidana yang tidak dapat dijatuhkan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan atau AMDAL atau UKL, UPL. Sampai dengan usaha atau kegiatan tersebut terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan yang termasuk dalam izin lingkungan disatukan dalam izin berusaha. Persetujuan lingkungan menjadi persyaratan dalam penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dengan demikian, perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah tidak bisa diterbitkan jika tidak ada persetujuan lingkungan. Sebagai komitmen dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, matriks rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RKL atau RPL termuat dalam perizinan berusaha dan menjadi dasar pelaksanaan pengawasan perizinan dan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan dan kewajiban lingkungan yang termuat dalam perizinan berusaha.